Allahu Akbar, Menurut saya Idul Fitri itu Idul Fitri itu hari raya umat Islam. hmm, Idul Fitri menurut saya itu hari yang sangat istimewa ya, dan juga itu hari istimewanya umat Islam. Di sana kita bisa berkumpul dengan keluarga, para saudara, kita saling bersilaturahmi pada hari itu. namanya tuh pernah dengar apa ya? Hari Kemenangan Islam. Hari rayanya umat Muslim. Jadi setelah kita berpuasa 1 bulan, kita merayakan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kayak suatu perayaan yang dirayakan oleh umat Islam. Ya kayak silaturahmi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Hari ini kita akan berbincang tentang Idul Fitr. Tentunya banyak yang ingin tahu bahwa awal dan mula pertama Idul Fitri yang dirayakan oleh Islam dan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, kalau kita membuka Al-Quran, kalau kita melihat bahwa surat Al-Qadar itu diturunkan jauh di awal kehidupan di Mekah, dan itu surat Al-Qadar termasuk dalam surah yang ke-93 atau 95. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Idul Fitri ini, itu yang terjadi itu adalah tahun kedua atau tahun ketiga Hijriyah. Jadi setelah 2 atau 3 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Idul Fitri ini suatu hal yang sangat menarik dan erat kaitannya itu dengan Perang Badar. Jadi kalau kita melihat bahwa Idul Fitri itu bagaimana Allah Ta'ala memberikan anugerah yang begitu besar, dan sebagai suatu hadiah dan pahala yang sangat besar itu tentunya harus melalui banyak pengorbanan. Kita melihat bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan sesuatu dengan percuma dan begitu mudah dan gratis saja, tetapi harus ada juga pengorbanannya. Harus ada imannya, harus ada keyakinan, harus keikhlasan, ketulusan, kemapanan, dan juga di samping itu juga perjuangan yang sangat besar. Sehingga ada suatu revolusi yang terjadi, baru pada ujungnya nanti ada suatu hari yang dirayakan bersama, merupakan suatu hari kejayaan atau kesuksesan dan keberhasilan. Itu sahabat Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Nabi Isa, mampukah atau bisakah Tuhan engkau menurunkan hidangan dari langit, supaya dengan diturunkannya hidangan bagi kami dari langit ini akan kami rayakan sebagai suatu hari kebahagiaan dan hari Id. Nah, apa jawaban Nabi Isa waktu itu? Ittaqullah in kuntum mu'minin. Jadi Masya Allah, kenapa begitu lancang pertanyaan itu. Bukan kamu meminta makanan dari langit, tetapi bertakwalah kamu apabila kamu memang betul-betul beriman. Jadi buah daripada iman itu harusnya ada mempunyai nilai ketakwaan. Sebab kalau hanya makan minum itu menjadikan manusia serakah, lupa diri, ataupun terjadi pertengkaran, keributan ya. Tetapi di sini ketakwaanlah tujuannya itu. Nah, makanya kalau kita lihat Ramadan ya, pertama kita hubungkan dulu dengan Id ini, hubungan dan kaitannya dengan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala memfardukan ya puasa di bulan Ramadan itu bagi kamu sebagaimana sudah difardukan kepada kaum-kaum dan pengikut agama yang terdahulu. Tiada lain supaya kita semua ini bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang kita kaitkan dahulu bahwa di dalam tradisi Arab ya zaman dahulu kala itu
ada suatu tradisi dua yang dirayakan besar-besaran, itu Nairus dan juga Mahrajan. Itu dirayakan oleh orang Arab, makan, minum, pesta-pesta, dansa-dansi. Lalu mereka mengadakan suatu hajatan yang luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW datang setelah mendapatkan ada suatu anugerah dari Allah Ta'ala, kita harus merayakan Id ini. Nah, beliau mengatakan kita gantikan hari raya orang-orang Arab ini dengan dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu Id Fitri itu adalah kembali kepada fitrah setelah kita melalui suatu jenjang ujian, cobaan, ibadah ya, dan mensucikan diri selama bulan suci pilihan Allah yaitu Ramadan. Dan setelah itu nanti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan puncak daripada ibadah ya. Setelah itu baru nanti kita merayakan Id. Nah, Idul Fitri inilah suatu anugerah yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian Idul Adha juga sama ya. Idul Adha juga ada pengorbanan, kita harus berjalan jauh ya, umrah dan ziarah, kemudian kepada kita bertawaf, sa'i, jumroh dan sebagainya. Dan perjuangan yang sangat besar untuk melakukan ibadah haji. Nah, setelah ibadah haji itulah baru ada juga dikatakan Idul Adha. Nah, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa Idul Adha ini atau Idul Fitri ini itu merupakan buah ya, anugerah yang Allah SWT telah memberikan dalam 3 tahapan. Bahwa siapa yang menemukan bulan suci Ramadan maka berpuasalah ya. Allah Ta'ala mewajibkan dan aku memberikan petunjuk bimbingan bagaimana cara untuk memberikan menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, sepertiga bulan Ramadan itu dikatakan bulan rahmat ya. Kemudian sepertiga yang kedua itu merupakan berkat, dan sepertiga yang terakhir adalah bulan Itqu minan nar, diselamatkannya kita dari api neraka. Dan apabila seseorang berhasil di dalam ibadah yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan meraih suatu ridha Allah, dan dia akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada fitrahnya yang suci, seakan-akan dia tidak berdosa. Nah, apabila kita beribadah seperti sholat, hayya ala sholah, hayya ala falah, mari kita sholat, mari kita ibadah supaya kita mendapat kemenangan ya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan itu pun ada ya yang dikatakan minal aidin wal faizin, kan gitu. Dari kita minal aidin, kembali ya. Kembali kepada apa? Itu kita mencari suatu kebahagiaan yang kadang hilang, penuh perjuangan, pengorbanan, akhirnya kita raih itu. Nah, itu kembali dengan membawa kemenangan. Nah, jadi minal aidin wal faizin, dengan keberhasilan. Nah, jadi ibadah-ibadah yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, mula-mula kita Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Kehidupan teraniaya, tersiksa, terhina, dan banyak sekali dicobaan dan ujian. Sehingga uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kata Allah SWT, sekarang diizinkan bagi kamu untuk mengangkat senjata, untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengingkari kebenaran dan tauhid. Nah, pada waktu itu Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dikatakan bahwa walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong kalian semua di Badar, dan engkau dalam keadaan yang sangat hina ya. Jumlahnya sedikit, dipandang sebagai kelompok masyarakat yang sangat rendah. Kemudian diperintahkan harus bertahan dan melawan untuk membela kebenaran itu dengan perang Badar. Ya, pada waktu laskar Islam berperang di perang Badar itu dalam bulan suci Ramadan. Jadi bayangkan mereka itu ya di siang hari itu sambil berpuasa dan berperang ya, dan di malam hari pun beribadah. Karena Id
Dan perang Badar ini itu satu kaitannya. Dikatakan bahwa intas biru watattaku wayatukum min faurihim haza yamdudkum rabbukum khamsina alafi minal malaikati musawimin. Ya, kalau kamu bersabar dan betul-betul bertakwa, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadamu dengan 5.000 malaikat. Kalau tadi mula-mula 3.000 kan, tetapi kalau sudah bisa menimbulkan kesabaran dan ketakwaan ya, maka pertolongan itu akan dilipat gandakan menjadi dari 3.000 menjadi 5.000 malaikat yang akan datang dengan gempuran yang dahsyat. Artinya ketika kita menghadapi puasa Ramadan, bukan? Keadaan miskin, susah dan menghadapi peperangan juga. Tetapi kalau ista'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun ilal hasin ya. Kalau ibadah itu dilakukan dengan sabar dan ya dengan banyak doa gitu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan jiwa. Artinya jumlahnya kita juga kaum muslimin tidak terlalu banyak ya. Dan itu perang baru memerlukan peperangan yang pertama ya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan dukungan samawinya begitu hebat ya, sampai ribuan malaikat dengan gempuran yang sangat hebat. Nah, jadi di sini diajarkan kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan ini memang difardukan. Seperti kaum Hawari minta diturunkan apa? Makanan dari langit. Ya Allah katanya, kenapa kamu minta makanan dari langit? Takwalah ya, sengsarakanlah dirimu ya. Artinya kita coba prihatinkan diri dan kehidupan kita dulu. Barulah nanti memohon anugerah yang besar dari Allah. In kuntum mu'minin, apabila kamu memiliki keimanan. Nah, para sahabat tidak meminta makanan dan minuman ketika diperintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tidak meminta kemenangan sewaktu perang Badar, tidak. Tetapi dikatakan itu adalah dalam satu ayat Al-Quran. Walamma ra'al mu'mininal azab qalu haza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu ma zadahum ila imana wa taslima. Manakala orang-orang mukmin melihat datangnya suatu tanda-tanda akan terjadi peperangan, itu ini dia katanya dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Betapa benar firman Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah yang bertambah kecuali iman dan kepatuhan ya. Nah, jadi ada perintah perang, ada perintah Ramadan, bukan berkurang dia, tetapi semangat itu semakin menggelora, semakin menggebu-gebu. Nah, jadi kita harus lihat bahwa Id itu memang harus diupayakan suatu kerja keras, suatu perjuangan dan ketulusan serta keyakinan ya. Nah, jadi inilah mungkin yang dikatakan bahwa pada waktu perang Badar setelah itu ya, menjelang juga perang Uhud. Nah, inilah suatu Id yang pertama dirayakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ketika jumlah umat Islam waktu hijrah ke Madinah di tahun pertama kedua itu masih sedikit sekali. Dan itu pun masih kita belum banyak jumlahnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kalau masuk di tempat kita beribadah berjamaah itu dari satu jalan dan keluarlah dari jalan yang lain, supaya menimbulkan kesan bahwa jumlah umat Islam ini banyak gitu. Ya, itu pun satu sunnah ada diucapkan oleh beliau. Nah, maksudnya apa? Supaya kita ini ada satu ru'ub, ada karisma, ya, ada satu pengaruh yang besar dia. Yang kedua, di waktu setelah kita Idul Fitri ini kan, sebagai rasa syukur kita bersedekah khairat. Artinya mendatangi rumah-rumah keluarga yang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang susah ya. Jadi dengan itu ada satu sifat kemanusiaan dan hakukul ibad. Nah, jadi bukan hanya puasa untuk diri sendiri, dengan semangat dan spirit daripada puasa itu akan menimbulkan rasa simpati kepada umat manusia. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi
membahagiakan orang itu pahalanya sama dengan dia melakukan ibadah sepanjang hari. Seperti Rasulullah mengatakan, siapa yang membukakan puasa ya kepada orang lain, itu sama dia pahala yang dia lakukan itu akan dia peroleh itu ya. Jadi membukakan puasa orang yang berpuasa itu, nah dia akan juga dapat pahalanya. Nah ini bagaimana Islam mengajarkan supaya kita itu tidak egois ya, tidak egosentris, tetapi sifat yang lebih bermasyarakat. Selanjutnya di dalam kita beridul fitri ya, kan Idul Fitri kita hari ini berbicarakan ya. Nah Idul Fitri adalah Id kembali kepada fitrah. Nah seringkali di Indonesia itu minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Nah ini satu ilustrasi yang dibuat karena suatu susunan kalimat yang supaya enak disebutkan. Pakai in minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kan gitu. Padahal di Arabnya itu tidak ada. Ya dikatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Itu yang diucapkan sesama muslim pada waktu Id ya. Nah itu dia ya. Jadi kalau di Arab itu tidak ada yang namanya mohon maaf lahir batin, berpelukan, menangis-nangis, tidak ada ya. Itu betul-betul hari bahagia. Karena apa? Tidak ada suatu kesan bahwa boleh menyimpan dendam ataupun kemarahan, kebencian sampai 1 tahun lamanya ya. La yahillu lil mu'minin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak boleh seseorang menyimpan dendam atau sakit hati atau kemarahan lebih dari 3 hari sehingga memutuskan hubungan dan dialog dan kita tegur sapa ya. 3 hari saja tidak boleh. Nanti aja lebaran saya maaf-maafan aja gitu ya. Nah, ini istilah yang sangat keliru. Ya biasanya di cabang saya itu menurut saya hal yang unik itu kita setelah selesai sholat Idul Fitri biasanya kita berkunjung ke satu anggota dan kita di sana itu makan bersama-sama anggota yang lain. Dan satu lagi menurut saya yang hal unik juga kita itu keliling kampung untuk mencari ya biasa di hari Lebaran kue-kue Lebaran ataupun THR biasanya. Paling cuma salaman gitu doang dah. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu khususnya di desa saya itu kebanyakan orang Kristen atau Katolik. Jadi ketika kita merayakan Idul Fitri, mereka juga ikut merayakan Idul Fitri juga. Jadi saling datang ke rumah-rumah gitu sama orang-orang yang non Muslim. Itu yang menurut saya unik sih. Ya pertama ke masjid, terus sholat gitu. Habis sholat Biasanya sih makan di masjid bareng-bareng. terus kadang silaturahmi, kalau enggak ke rumah saudara gitu. Salam-salam, bersilaturahmi, udah itu doang. Ada satu tradisi ya, kalau di Indonesia ini ada yang open house ya. Ada halal bihalal. Ada saling mengundang banyak teman-teman ya, itu di hari keberapa dari Ramadan. Bahkan kalau di Malaysia itu sampai 1 bulan. Ya kenal tidak kenal boleh itu dipestakan itu ya. Nah di Arab itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi hanya hari kedua Syawal dan ketiga itu sudah mereka biasa lagi gitu ya. Nah ini suatu yang berlebih-lebihan lah ya. Kadang-kadang tidak qanaah dan tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah tapi disitulah yang kita lanjutkan. Contohnya apa? Puasa Syawal ya kan? Puasa Syawal. Kalau sudah hari yang pertama selesai itu 1 Syawal, 2 Syawal itu sudah mulai lagi puasa yang 7 hari di sana. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan setelah 30 lalu disambung dengan 7 hari, seakan 36 hari itu sama dengan 1 tahun kamu berpuasa. Nah jadi tidak ada namanya berpesta pora lalu ingin senang-senang, itu tidak ya. Ini satu tidak hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu. Walaupun mungkin baik ya, bagus juga, tetapi seperti ma'atakum rasulu fahuzuhu, apa yang Rasul berikan ambil, apa yang dilarang ya jangan kita lakukan, itu saja ya.
Nah, inilah tradisi-tradisi yang harus kita luruskan itu. Tadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, itu tidak ada ya di dalam istilah Islam itu. Tapi dikatakan minal aidin wal faidin kulu amin wa antum bil khair. Ya. Kulu amin wa antum bi khairin. Semoga sepanjang tahun Anda sehat, sejahtera, ya selamat begitu. Dengan penuh dengan kebaikan. Itu saja, ya. Tidak ada mohon maaf ya dulu saya gini begitu, tidak ada dia. Nah, inilah juga bagaimana Islam itu sangat indah ya. Maka ada fitranah ya. Kita bersyukur ya dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberi kesehatan, bisa berpuasa 1 bulan lagi. Sebagai rasa syukur ini kita memberikan fitrah. Ya, itu artinya bersyukur kepada Allah, kita sudah mudah-mudahan harapan kita dikembalikan kepada fitrah. Lalu ada sedekah khairat ya. Kita setiap keluarga harus ada mengumpulkan itu namanya fidyah ya kan. Untuk keluarga. Itu maksudnya apa? Artinya supaya mohon perlindungan kita ini kalau ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah ya, ada keinginan yang belum terpenuhi ya, maka dengan kita menyisakan sedikit rezeki itu untuk kepentingan orang yang mahrum. Harapan daripada Rasulullah SAW ialah jangan ada di hari Id ini orang yang begitu miskin dan lapar ya, mereka tidak bisa merayakan Id. Nah, dengan kita memberikan fidyah atau zakat fitrah itu harus dibagikan sebelum datangnya hari raya. Supaya mereka yang tadi miskin dan yang sangat susah ini itu merayakan kebahagiaan bersama. Ya. Nah itulah jadi kalau seluruh dunia Islam ini merayakan itu dengan ketulusan, maka orang yang miskin itu tidak menjadi susah dia dan ikut bahagia. Seperti ada contoh ya seorang bekas budak dia. Kesepian sekali, tiba-tiba dipeluk oleh Rasulullah. Pada orang itu penuh debu dia, mungkin bau juga ya. Lalu, wah ini katanya ini pasti ini Rasulullah yang begini. Malah ditempelkan badannya kepada Rasulullah. Katanya kan ditutup matanya nih. Ini pasti Rasulullah katanya. Bagaimana kamu tahu? Saya ini katanya orang yang tidak berharga, saya hina. Oh tidak, salah. Di pandangan Allah kamu sangat mulia. Sekarang kamu datang ke rumah saya, kita makan bersama. Ya, kita kadang-kadang malas membawa orang yang miskin ke rumah kan. Tetapi di sana Rasulullah mengajak orang yang merasa dirinya tidak berguna itu. Nah itulah yang ditujukan oleh Rasulullah. Maka Hazrat Khalifatul Masih keempat mengatakan, jika selesai Id, jangan pulang ke rumah. Tapi kamu keliling mencari rumah-rumah orang yang miskin. Sehingga di Rabuah waktu itu, setelah bubar Idul Fitri itu, orang pergi ke rumah-rumah yang miskin. Aduh suasana luar biasa. Sehingga hari bahagia itu kita hanya tidak pesta pora di tengah keluarga dengan makanan yang serba enak ya. Tetapi mencari orang mana yang miskin, yang susah, yang dia sengsara gitu kan. Nah jadi dibahagiakan. Itulah Id yang hakiki sebetulnya, Id yang sejati itu. Apa message ya, apa pesan ya daripada bulan suci Ramadan dan Id ini? Sebetulnya di dalam bulan Ramadan itu bulan latihan, bulan ujian dan bulan ibadah. Dan ini adalah bulan di dalam suasana kegelapan. Apabila bulan Syawal ini bulan yang baru ya, ini bulan daripada kemenangan. Nah, makanya ada Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar dicari oleh umat-umat yang beragama Islam ini. Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kedatangan Hadrat Masih Maud SAW di tengah kegelapan alam ini, dalam kemerosotan akhlak dan iman ini, itu beliau muncul sebagai hilal. Ya, hilal itu. Suatu mujaddid dan reformer agung ini, yang kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat dia maka baiatlah kepadanya. Nah dengan karunia Allah SWT kita sudah menerima Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Itu bagi kita ini terbitnya hilal dia. Terbitnya bulan baru dan suatu semangat yang baru. Ya. Jadi katanya makanya dengan Lailatul Qadar malam yang dijanjikan itu.
malam kedatangan daripada Masih Maud dan Imam Mahdi, kalau kita memperoleh itu akan lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun sepanjang kehidupan kita. Nah, jadi Idul Fitri ini memang 10 hari kita harus bisa meraih rahmat, yang kedua keberkatan, dan 10 hari yang terakhir adalah kita diselamatkan dari api neraka. Nah, jadi kata Hadrat Khalifatul Masih ketiga, hendaknya kamu setiap bulan Ramadan itu meninggalkan satu kebiasaan buruk. Yang mana ya? Ya, you know yourself better. Anda tahu sendiri apa kebiasaan buruk yang Anda punyai. Nah, jadi cobalah itu kita tinggalkan, dan supaya setiap tahun kita dengan suatu semangat dan perubahan yang baru, ya, adanya revolusi. Jadi semangat Rasulullah SAW itu, makanya yang ibadah yang hari-hari kita sendiri berjamaah di masjid, tarawih, ya, iktikaf, baca Quran, dan kita banyak itu ada peningkatan di sana. Nah, itulah spirit, ya, jadi suatu filsafat daripada Ramadan dan filsafat daripada Id yang didambakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, tetapi Id itu diberikan kepada Islam dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Lambang daripada kelahiran dan lambang kematian, ya. Nah, lambang kelahiran itu Idul Adha, lambang kematian adalah setelah perjuangan hidup kita berhasil sukses dan kembali kepada fitrah, itu namanya Idul Fitri. Nah, saya kira inilah satu pesan yang dalam dua Id yang didambakan oleh manusia dan diberikan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia, taufik, hidayah kepada kita, dan di dalam ibadah ini kita meraih kesuksesan. Dikatakan minal aidin wal faidin kulu amin wa antum bi khair. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Uyun, Mubalik Jemaat Ahmadiyah Sumatera Barat, atas nama segenap pengurus dan seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah Sumatera Barat. Saya perwakilan dari cabang Wonosobo dan jemaat-jemaat di wilayah Jatang 2. Saya Irfan Maulana, mewakili Jemaat Manislor dan sekitarnya, wilayah Jabar 10. Saya dari Jemaat Gondrong. Nama saya Hafizur Rahman Nanang, mubalik daerah Jabar 5. Saya perwakilan dari Jemaat Bogor, wilayah Jabar 2. Saya perwakilan dari cabang Palembang. Saya perwakilan dari cabang dan wilayah Bengkulu. Kami dari Jemaat cabang Cianjur. Saya perwakilan dari Jemaat Lokal Bekasi yang ada di wilayah Jabar 01. Saya perwakilan dari cabang Kota Mobagu beserta jemaat-jemaat yang berada di wilayah Sulawesi Utara. Kami Jemaat Ahmadiyah di daerah Papua Barat yang meliputi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Manokwari, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Manokwari Selatan, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Sorong, serta ranting-ranting di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak, serta di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya perwakilan dari Jemaat Medan, Jemaat di wilayah Sumut 01. Kami perwakilan dari Jemaat cabang Gedangan Sidoarjo, wilayah Jawa Timur 1. Saya Ammar Ahmad, perwakilan dari cabang Bangka, mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin. Mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Id yang hakiki kepada kita semua. Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Semoga kita dapat meraih Id yang hakiki.
mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Dan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari lubuk hati yang terdalam kami menyampaikan Id Mubarak 1 Syawal 1442 Hijriah. Mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan Id yang hakiki dan negeri kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa menyelenggarakan Id di tahun-tahun berikutnya dengan sehat dan selamat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.